Baik teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillah saya sudah mencoba membuka gamis hanya untuk memudahkan mana-mana saja yang harus dibasuh atau mana-mana juga yang sunnah. Kalau kita melihat dari dalil di atas tadi yang saya sebutkan di surah Al-Maidah ayat ke-6 itu setidaknya ada 4 bagian pokok yang harus dibasuh, jangan sampai tidak dibasuh, apalagi cara membasuhnya pun bagaimana cara membasuhnya, bagaimana yang diusap dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 4. Yang pertama itu fagsilu wujuhakum, yaitu basuhlah muka atau wajah. Perlu diketahui wajah itu dari sini ya, dari sini nih yang ada rambut sampai ke bawah, sampai ke belakang telinga sini ya, belakang juga. Nah, itu untuk ukuran wajah dari sini terus sampai di sini ya. Kalau yang misalkan ada saya yang ada janggutnya nanti di sela-sela air. Itu yang pertama untuk wajah. Kedua, wa'idyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai ke siku. Tangan itu dari sini ya, dari ujung ini, ujung jari sampai ke marafiq. Marafiq itu siku. Mirfaq jamaknya itu siku. Tangan kiri juga sama, dari ujung sini atau dari sini ya sampai ke marafiq sini. Nah, tangan sudah, kemudian wamsahu biru'usikum. Nah ini dia. Kalau tadi fagsilu, ini wamsahu. Kalau fagsilu asal katanya itu gosala, artinya membasuh. Tapi kalau wamsahu asal katanya itu masaha, itu artinya mengusap. Mengusap bukan dibasuh. Bagaimana caranya? Insya Allah kita praktekkan. Wamsahu biru'usikum. Dan yang terpenting ini kepala ya, bukan rambut. Karena tidak semua orang punya rambut, tapi insya Allah selagi dia normal, setiap orang punya kepala yang dibasuh, bukan rambut. Kepala ini dari sini, dari rambut ke belakang terus sampai ke tengkuk sini ya, belakang, maaf saya belakang sampai ke situ, sampai ke situ. Nanti juga ada yang dirangkap dengan kedua daun telinga. Nanti insya Allah ada prakteknya. Dan yang terakhir, bagian terakhir yaitu adalah, maaf kalau saya angkat sarung, ya itu maaf kalau saya angkatnya. Itu dari sini, dari ujung jari sama halnya seperti tangan, dari ujung jari ke bawah terus sampai ke dua mata kaki ini. Maaf, dapat kameranya ya. Sama yang kedua pun seperti itu. Oke. Baik, lanjut praktek. Mohon perhatikan baik-baik, karena mohon maaf sekali yang diperhatikan kadang kalau kita belajar fikih dulu ternyata dicek itu ternyata masih salah-salah juga. Walaupun nggak salah-salah juga, mungkin masih bisa dikatakan sah, tapi untuk sesuai dengan sunnah masih kurang tepat. Oke. Lanjut, kita akan praktek dulu. Yang pertama diperhatikan ya, sangat-sangat diperhatikan itu dimanapun, entah ngambil wudhu di rumah, entah ngambil wudhu di masjid, perhatikan air jangan sampai boros, jangan sampai boros menggunakan air. Mau air sendiri kek, apalagi air wakaf, air masjid, gunakan seperlunya. Jangan sampai boros. Oke. Kurang lebih segini lah. Kurang lebih seperti ini. Saya matikan lagi. Kalau tadi saya katakan ada 4 bagian yang wajib untuk dibasuh. Cuma untuk menyeluruh kita akan mulai dari awal, mulai dari membasuh tangan sampai ke kumur, sampai ke istinsyak, menyeluruh insyaallah. Ya.
saya agak digulung seperti ini, karena kan nanti ada di marofik siku. Khawatir kalau ke sini tidak menutupi, tidak terbiasa. Kalau saya mohon maaf sebelumnya ya kalau tampilan saya agak sedikit terbuka. Kalau selama ini yang pakai gamis, pakai jubah, rambut berlapis-lapis, tapi kali ini hanya untuk memudahkan siapapun yang melihat video ini agar mana-mana saja batas-batas yang harus dibasuh dan harus diusap. Saya sarankan lagi, tadi saya pakai cincin, ini saya sarankan siapapun yang pakai cincin itu harap dibuka aja semua. Walaupun ada hadis yang mengatakan cincin itu tidak harus dibuka, cukup digoyang-goyangkan atau digeser sedikit supaya air itu mengalir. Cuma kalau saya pribadi untuk mewaspadai, mencegah tidak terbasuhnya air, lebih baik saya lepaskan dulu sebentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kameranya ya, yang segini cukup ya, misalnya coba air cukup ya. Yang pertama itu berarti kita basuh kedua tangan. Kalau serang dekat dan mati gini, dapat ya. Perhatikan caranya ini. Karena ini termasuk yang sunnah pun nggak ada tuntunan khusus. Yang penting ketika serasa kita sudah bersih saja. Untuk serasa ini, masalah. Kalian itu apa? Bukunya. Basuh dulu, tampung dulu airnya. Ada dua cara. Yang pertama, ada yang langsung kumur-kumur saja, setelah itu langsung ke hidung. Ada lagi yang setengah dikumur-kumur, setengahnya lagi ke hidung. Kalau untuk yang seperti biasa, kumur-kumur. Tampung dulu airnya. Terus boleh juga sekiranya mau di di sela-sela seperti ini, nggak apa-apa, boleh. Itu cara yang pertama. Sekali lagi hemat air, nanti semakin itu yang pertama. Cara yang kedua, separuh kita minum, tapi separuhnya juga langsung di hidung, istinsak. Ini perhatikan ya. Jadi sementara mulut berkumur-kumur, hidung kita bersihkan. Gak usah sampai yang mobil-mobil banget di hidungnya dulu. Jadi cara yang kedua. Kalau ada yang nanya itu berapa kali sih Ustaz? Emang boleh sampai 3 kali. Maksimal itu sampai 3 kali. Cuma kalau saya pribadi cukup 1 kali atau 2 kali. Tapi walaupun sekiranya 1 kali basuhan sudah merasa terbasuh semua, sudah merasa bersih, is okay, nggak apa-apa, lanjut. Daripada sampai yang melebihi 3 kali maksimal itu, nanti jatuhnya yang ada boros dan ada takut. Lanjut, kumur-kumur sudah, hidung sudah, nah ini mulai masuk ke bagian inti ya. Saya ulang dari tadi, untuk muka itu ada di sini, dari sini ya sampai ke lingkaran ini. Nah, kalau ada janggutnya nanti di sela-sela sampai ke belakang ini.
di belakang kuping sebelah sini, belakang kuping sebelah sini, maaf. Jadi nanti mengusapnya seperti ini posisinya ya. Nih, tangan seperti ini ya. Usahakan maaf jempol di belakang sini nih menyentuh tengkuk belakang sini ya. Nah, nanti dua ini masuk ke mata ya. Ya baik, perhatikan bu. Jadi ini materinya. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Kalau bersalah itu harus ditampung dulu airnya. Tampung dulu airnya. Perhatikan cara membasuh. Nah, ya, ini turun, ya, lihat, ini naik lagi dari sini, naik lagi ke sini, ya, naik ke sini lagi, ini turun ke belakang. Yang ini masuk ke sini. Nah ini yang kadang-kadang luput dari siapapun, gitu. Sela-sela mata, gitu kan? Setelah ini turun, sini setelah hidung, terus bawah. Kalau ada jenggotnya di sini, di sana. Nah lagi, basuh, tampung airnya, betulkan ke sini. Nah ini seperti ini terus ke bawah terus. Sampai ke sini, naik lagi ke atas, posisinya seperti ini, naik lagi ke atas sampai ke belakang sini. Nah, belakang sini, tuh, ya. Sementara ini ke belakang, dari dua jari ini masuk ke sini, nah, disikat seperti ini. Setelah itu turun, nah, tuh. Sekali lagi. Tampung airnya ya, tampung airnya ini, terus dari atas turun ke bawah, naikkan ininya sini, nah naik ya, sampai tertutup, ininya masuk sini, nah masuk sini turun ke bawah, nah ada janggut di sebelah. Ini harap berhati-hati ya, ini bagian yang wajib harus dibasuh, benar-benar dibasuh, karena kalau ini kurang sedikit apapun yang ada bermasalah dengan wudunya, berpengaruh juga dengan sholatnya. Itu ya, sekali lagi di sini. Angkat kirinya ke atas, nah, itu, ininya masuk ke sini, oke, so, ini turun ke salah-salah di sini, nah, yang ada jenggotnya boleh di sini, nah, oke, Fagsilu wujuhakum sudah, wa aydiyakum ilal marafiq. Nah ini dia, ini yang mohon maaf sekali banyak orang keliru. Perhatikan ayatnya, wa aydiyakum ilal marafiq. Ada ilah di situ. Ilah itu harfu goyah, artinya bermakna menuju. Kalau menuju itu dari ke, umpama saya mau pulang, berarti saya dari masjid mau pulang ke rumah. Nah itu dia. Nah, terus tangan itu sampai mana? Wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ya. Ini tangan ini tangan ya, ini tangan, ilal marafiq, ini siku, mirfaq jamaknya itu marafiq. Nah ini nah, dari sini atau bisa di sini sampai sini, ini juga termasuk sampai sini. Nah ini yang banyak, sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menyalahkan, wudunya bisa dikatakan benar, cuma kurang tepat gitu. Karena ada yang dari sini sampai sini, tapi ada orang yang mohon maaf ininya diputar gitu ya, terus ini dia begini putar dari sini ke sini. Nah itu tidak tepat.
yang ada itu dari sini ke sini gitu. Bukan airnya di atau ada yang seperti ini baru ke ini gitu. Tapi dari segi itu prakteknya kurang tepat. Yang benar sudah seperti itu. Ya. Ingat ya, konsilo masih dua salah itu ditampung dulu, baru jatuhkan airnya. Tampung dulu, jatuhkan airnya. Seperti ini, yang tepat itu seperti ini. Sini lah, perhatikan. Tampung dulu airnya, dahulukan yang kanan ya. Tampung dulu airnya, angkat, jatuhkan di sini. Nah, ini yang tangan kiri, turun ke sini. Nah, seperti itu. Turun, ini naik, ini diturunin. Langsung dari ke balik. Ulang ya, ulang. Jadi ditampung dulu, ya. Jatuhkan airnya ke sini. Ulang sekali lagi. Tampung dulu airnya. Yang sebelah kiri pun sama. Airnya jatuh, basuh. Basuh airnya. Terus seperti ini. Nah, ini sekali lagi yang saya bilang banyak orang tuh keliru gitu loh. Ada orang yang seperti ini, yang mungkin dia benar dari sini ke sini, dari tangan ke siku. Cuma dia ada yang seperti ini. Nah lihat ya orang dulu kayak begini. Ada yang seperti ini, salah sih enggak, cuma kurang tepat gitu. Karena kalau dari tadi itu katanya itu dua salah itu airnya ditampung dulu, baru dijatuhkan. Karena sama maksimal 3 kali. Oke, nah ini terus lanjut ke bagian yang ketiga. Nah ini juga yang banyak maaf sekali. Kalau yang tadi itu pakai kata fagsilu, asal katanya salah membasuh. Nah kalau ini wamsahu itu asal katanya masaha artinya mengusap. Kalau tadi membasuh, ini mengusap. Bagaimana cara mengusapnya? Banyak orang kan ditampung dulu gitu ya, terus jebur gitu kan, basah kemana-mana. Sedangkan di kaidah yang pertama itu wudu itu harus menghemat air gitu kan. Kalau misalnya itu masalah seperti apa, seperti ini, karena cukup diusap ya. Dan yang diusap mohon maaf itu kepala, ruus wamsahu biruusikum, ra'sun kepala, jamaknya ruus kepala. Jadi mohon maaf sekali kalau ada yang selama ini rambut itu maksudnya rambut yang menyentuh ke kulit kepala. Jadi kulit kepalanya dulu yang tersentuh gitu ya. Setelah itu baru rambut gitu ya. Karena itu tadi kaidahnya. Kalau emang yang dibasuh itu harus rambut, bagaimana dengan orang yang nggak punya rambut? Gitu ya. Tidak semua orang punya rambut, tapi insya Allah kalau dia normal punya kepala yang seperti kita sekarang. Bagaimana cara mengusapnya? Wamsahu diusap tampung dulu airnya. Ini mengusap, tampung dulu airnya, sudah penuh, buang. Air yang tersisa di sini usapkan sini. Nah, ini terus sampai ke belakang. Belakang itu rasakan air yang ada di sisa-sisa ini menyentuh kulit kepala. Nah, gitu. Terus ini, nah, ini. Dari jemarinya main. Jadi bukan kita begini terus main tetap. Ulang lagi, tampung dulu airnya.
tampung dulu airnya. Ini masalah, ini yang dirusak. Ini airnya, buah, masih ada sisa di sini, angkat ke sini ke atas. Oke, ke atas, terus ke belakang ini. Itu satu. Setelah itu apa? Kuping. Ada juga yang menggabungkan, merangkapkan dengan kuping atau dengan kuping saja. Walaupun yang merangkap dengan kuping berarti seperti ini sama. Ditampung dulu, ya. Buang airnya. Ini tarik ke belakang sampai dikangkung. Nah, ini baru dia bermain di telinga sini. Bersihkan. Atau mau dipisah, boleh. Kalau mau dipisah, ya seperti ini aja. Tetap ditampung dulu, buang airnya, masukkan dari kemarin. Lalu jok masuk ke dalam, ya. Lupa ada di luar. Nah, putar ke belakang terus. Tuh. Oke, itu masuk ke bagian terakhir. Kemudian ini juga sama. Banyak yang ada julakun belakang baju. Maaf kalau saya angkat dari jempol sini. Terus sampai ke bagian sini. Cukup di mata kaki di sini ya, jangan sampai ada yang ke betis, sampai apalagi maaf sampai yang ke atas dengkul. Itu cukup dari sini saja. Dan ini pakai gosala, dibasuh ini dia ya. Dapat dia mana? Tampung dulu airnya. Pokoknya kalau gosala itu tampung dulu airnya, baru jatuhkan ke sini. Nah, jatuhkan ke sini. Seperti ini. Nah ini untuk jari-jari yang ini bisa salah seperti ini aja. Pakai kelingking. Nah, pakai kelingking. Kenapa pakai kelingking? Karena jari-jari yang lain gede, bisa aja sih, cuma nanti lebih dapat pada kelingking. Gitu, ya. Tampung aja dulu, ya. Terus sampai ke bawah pokoknya di samping sini. Ini kita lihat dulu. Yang kiri pun sama. Ini tampung dulu airnya, ya, jatuhkan ke sini. Atau 2 kali boleh. Ini sama. Kurang lebih praktek wudhu seperti itu. Yang duduk kita perhatikan itu 4 anggota tubuh. Itu yang pertama, itu yang wajib dibasuh. Yang pertama itu muka, kedua tangan sampai siku, terus juga kepala ya, kepala dan juga rambut. Yang penting itu yang kena kepala dulu, jangan fokus ke rambutnya, fokus ke kepalanya. Karena kalau kulit kepalanya kena, insya Allah rambut juga kena. Kalau kita fokus ke rambut, nggak tentu kepalanya juga kena. Dan juga yang terakhir itu kaki. Nah, berarti kalau diambil dari sini, ya, kalau umpama kita wudhu langsung ke muka, langsung ke kedua tangan, langsung ke kepala, langsung ke kaki, udah bisa. Pegang 4 itu, karena
yang mungkin nanti ada kondisi-kondisi yang darurat, airnya mungkin sulit atau ada tidak berkecukupan, ya jangan dipaksakan mulai dari sampeyan yang dari tempat yang lain itu, karena yang lain itu sunnah, baik dari membasuh tangan, kumur, hidung, kuping itu yang lainnya sunnah, tapi yang wajib harus dibasuh itu adalah buka kedua tangan sampai siku, kanan kiri, kepala sampai kaki, sampai ke kedua mata kaki. Itu sekian kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, hanya sekedar menepati janji apa-apa yang pernah saya pelajari dari kajian dari guru saya. Umpama setelah ini ada pendapat yang lain, monggo silahkan. Saya tidak mempermasalahkan. Kalau memang ada yang seperti itu, saya saling menghormati, saling menghargai, asal jangan berselisih. Kita boleh berbeda pendapat dalam satu dan lain hal, tapi jangan sampai karena perbedaan pendapat itu menghalangi kita untuk sekedar ngobrol, ngopi, ngeteh, atau mungkin ngobrol bersama. Satu lagi yang berita, setelah video ini ada doa dari Nabi, ya insya Allah teman-teman sekalian juga mungkin sudah banyak yang hafal ya. Setelah kita udah wudhu sampai kaki, itu ada satu doa ya, mungkin bisa saya lafazkan. Itu kurang lebih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas shalihin. Artinya kurang lebih Allahumma ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat, waj'alni, dan jadikan pula aku minal mutatahhirin, orang yang senantiasa menjaga wudu, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, waj'alni min 'ibadikas shalihin, dan jadikan aku termasuk ke dalam hamba-Mu, termasuk orang hamba-Mu yang saleh. Saya ulang sekali lagi doanya, singkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas shalihin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wajalla wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.